Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, berjumpa lagi dalam program Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kota Semarang. Sahabat Bawaslu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan perselisihan pemilihan serentak 2024. Bawaslu mau ngapain aja? Nah, saat ini saya Dira Mayang sudah bersama dengan anggota Bawaslu Kota Semarang sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Semarang, Ibu Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani SHMH. Halo, selamat sore Ibu Maria, apa kabar? Baik, Mbak Sehat, Mayang, Bu? alhamdulillah. Oke, sambil kita ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa ya Bu, kali ini kita akan membahas terkait dengan perselisihan hasil pemilihan serentak 2024 yang kemarin Bu. Nah, beberapa waktu yang lalu kan sempat menjadi perbincangan yang hangat di seluruh Indonesia seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pasca pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU, maka ada jeda waktu untuk para pasangan calon yang tidak sependapat dengan hasil yang telah ditetapkan dapat mengajukan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilihan atau PHP ini? Oke, untuk PHP atau perselisihan hasil pemilihan itu sering kita sebut dengan PHP di MK. Orang-orang sering menyebutnya seperti itu ya. Nah, PHP sendiri itu apa? PHP adalah perselisihan hasil tentang hasil yang pasti, bukan tentang proses. Karena kalau proses itu bagian kewenangan dari Bawaslu. Tapi kalau perselisihan hasil pemilihan itu antara KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan peserta pemilihan. Mengenai apa? Mengenai penetapan proses penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Jadi hasil akhirnya itu ada orang-orang yang mungkin pihak-pihak tidak puas bisa mengajukan perselisihan hasil di MK. Sedangkan waktu dulu kita juga mengenal di awal 2024 itu adalah PHPU. Jadi ada PHPU dan ada PHP. PHPU itu adalah perselisihan hasil pemilu. Perselisihannya antara KPU dengan peserta pemilihan. Namun untuk perbedaannya PHP dan PHPU itu PHP saja itu untuk pilkada, sedangkan PHPU itu untuk pemilu presiden, DPR, RI, DPD seperti itu. Oke, berarti tadi setelah sudah dijelaskan bahwa PHP itu bisa diartikan adalah perselisihan antara KPU dengan peserta pemilihan. Betul sekali. Nah, kalau PHP itu berarti kan di pemilihan. Di pemilihan. Sedangkan PHPU itu untuk pemilihan presiden, untuk pemilihan DPR RI, DPD seperti itu. Oke, berarti itu juga bisa menjadi arti bahwa perbedaan dari PHP dan PHPU itu tadi ya Bu. Betul. Baik, kemudian bagaimana dengan posisi atau kedudukan Bawaslu nih di dalam PHP atau PHPU tersebut Bu? Oke, kedudukan Bawaslu itu cukup unik ya, karena kita bukan sebagai termohon, bukan sebagai pemohon juga. Kalau menurut peraturan MK dan Perbawaslu, khususnya Perbawaslu nomor 22 tahun 2018, itu Bawaslu adalah sebagai pemberi keterangan dalam perselisihan hasil pemilu atau pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Seperti itu, Mbak Maya. Oke, berarti Bawaslu kedudukannya adalah sebagai pemberi keterangan. Pemberi keterangan, betul. Bukan sebagai pemohon dan juga termohon. Kita pihak lain yang digunakan oleh MK sebagai mata dan telinga. Jadi kita bukan sebagai pihak yang dimohon atau termohon, tapi kita memang pihak lain yang memberikan keterangan apa yang Bawaslu lihat saat itu, apa yang Bawaslu dengar, apa yang menjadi rekor catatan pengawasan Bawaslu, itu kita sampaikan di persidangan di MK. Berarti keberadaan Bawaslu bisa diartikan sangat penting juga dong Bu? Iya, untuk sangat penting karena menjadi mata dan telinga Mahkamah Konstitusi seperti itu. Baik, kemudian Bu, untuk di Kota Semarang sendiri, adakah permohonan perselisihan hasil yang diajukan pada pemilihan wali kota 2024 yang kemarin? Untuk pemilihan wali kota, Kota Semarang sendiri itu memang benar terdapat satu permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan oleh spesial lagi nih Mbak, karena kita yang mengajukan adalah pemantau pemilu. Seperti itu. Jadi bukan pasangan calonnya yang kalah atau yang menang, tapi adalah pemantau pemilu yang mengajukan kepada mahkamah seperti itu. Berarti ada satu ya Bu di Kota Semarang ya? Betul, ada satu perkara yang naik ke Mahkamah Konstitusi. Yang naik di Mahkamah Konstitusi pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota kemarin. Iya, pemilihan
kemarin ya, untuk pilkada kemarin di Wali Kota Semarang seperti itu. Baik, kemudian bisa dijelaskan Bu, pokok perkaranya, kira-kira apa yang dimohonkan oleh pemohon ini dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi yang kemarin? Oke, yang pertama kita harus lihat dulu pemantau pemilunya ini siapa sih yang mengajukan di Kota Semarang ya. Pemantau pemilihannya ini adalah Perhimpunan Pemilih Indonesia atau PPI, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Saparudin selaku Koordinator Nasional PPI seperti itu. Nah, pokok perkaranya apa? Pokok perkaranya ada beberapa. Yang pertama itu adalah terkait perolehan hasil antara paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2, di mana termohon itu mendalilkan kalau terdapat kecurangan sehingga hasilnya menyebabkan demikian seperti itu. Yang selanjutnya, yang kedua, pemohon mempermasalahkan terkait rekomendasi Panwaslu Kecamatan Semarang Selatan yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK Semarang Selatan. Nah, yang ketiga, pemohon juga mendalilkan bahwa KPU Kota Semarang tidak menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Kota Semarang terkait pemungutan suara ulang di TPS 13 Kelurahan Lamper Tengah, Semarang Selatan. Seperti itu, Mbak. Berarti pokok-pokok perkaranya itu tadi ya, Bu? Ada tiga. Ada tiga itu tadi ya. Ada 3 poin, dan terpusatnya memang di Kecamatan Semarang Selatan. Di Kecamatan Semarang Selatan, lebih ke tidak ditindaklanjutinya rekomendasi pengawas oleh penyelenggara teknis seperti itu. Berarti berfokusnya karena tidak ditindaklanjutinya tadi ya, Bu, rekomendasi yang telah diberikan oleh pengawas kepada PPK Semarang Selatan. Ya, betul. Oke. Betul. Baik, kemudian terkait adanya permohonan perselisihan hasil tersebut, Bu, apa saja yang sudah dipersiapkan Bawaslu dalam menjawab ataupun memberikan keterangan terkait dengan perkara tersebut? Oke, persiapannya apa saja sih yang sudah dilakukan Bawaslu seperti itu ya. Bawaslu ini kan lembaga berjenjang, selalu dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi itu memberikan arahan-arahan sebelum kita melaksanakan sebuah tahapan. Nah, dari awal di tanggal 19 sampai 21 Desember 2004 yang lalu, Bawaslu RI itu telah menyelenggarakan rapat identifikasi perkara perselisihan hasil, di mana Bawaslu RI telah memberikan arahan apa-apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi PHP ini. Nah, apa aja itu yang dikatakan waktu itu? Ada Bapak Toto Haryono selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dari Bawaslu Republik Indonesia. Beliau menekankan bahwa pengawas pemilihan harus mendasarkan keterangannya pada fakta-fakta di lapangan dan hasil pengawasan, penindakan, serta pencegahan yang dilakukan. Itu tidak boleh menjadi hal yang terpisah. Jadi yang pertama harus sesuai dengan fakta, keterangan yang diberikan oleh Bawaslu. Yang kedua adalah hasil pengawasannya seperti apa, dan tindak lanjut dari penindakan serta pencegahan-pencegahan apa saja yang sudah dilakukan. Semuanya itu akan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi secara jujur dan dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti memang ada seperti arahan atau rapat terlebih dahulu ya, Bu, dengan Bawaslu, rapat koordinasi dengan Bawaslu Republik Indonesia terkait dengan keterangan yang akan diberikan di Mahkamah Konstitusi ke depan ya, Bu. Ya, betul. Kemudian, Bu, langkah apa saja yang sudah dipersiapkan Bawaslu Kota Semarang dalam menghadapi pemberian keterangan tersebut di MK? Oke, kalau persiapan secara khusus dari Bawaslu Kota Semarang, yang pertama sejak jauh-jauh hari kita sudah membentuk namanya tim fasilitasi. Tim fasilitasi ini khusus untuk penyusunan keterangan Bawaslu Kota Semarang di Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Nah, di dalam tim ini isinya siapa saja sih? Gitu. Isinya adalah ada dari divisi hukum, divisi sengketa, divisi pencegahan, divisi PP, penanganan pelanggaran, karena itu adalah satu tarikan nafas. Tidak bisa kita di MK hanya divisi hukum saja atau divisi penanganan pelanggaran saja, tapi secara keseluruhan kita membentuk strategi siapa berbuat apa. Dari divisi pencegahan misalnya, dia melakukan dokumentasi tentang pencegahan apa saja yang sudah dikerjakan. Dari divisi PP juga memberikan laporan-laporan PP apa saja yang sudah dikerjakan. Nanti dihimpun oleh divisi hukum untuk menghimpun dan merangkai semuanya itu menjadi
keterangan di Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Nah, dokumen-dokumen tadi yang sangat banyak tadi itu juga harus didigitalisasi dan dihimpun secara sistematis menjadi sebuah rangkaian keterangan yang nanti disajikan di MK, seperti itu. Oh, berarti langkah-langkahnya juga cukup panjang ya Bu, karena harus dipersiapkan secara matang ya? Ya, betul sekali Mbak Maya. Dengan catatan bahwa semua divisi harus ikut serta dan ikut mendukung ya Bu, Betul. untuk suksesnya memberikan keterangan nanti di MK gitu. Iya, betul sekali. Jadi hasil-hasil kerja dari setiap divisi itu dikumpulkan menjadi satu dan didigitalisasi, di muaranya ada Iya, di betul. divisi hukum gitu Ya, ya. betul. Sehingga nanti menghasilkan output keterangan yang memang berkualitas dan bisa dipergunakan di MK kemarin ya, Bu. Betul sekali. Oke, baik. Kemudian Bu, kalau boleh tahu keterangan seperti apa dan bukti yang bagaimana sih yang Bawaslu Kota Semarang sampaikan kemarin di Mahkamah Konstitusi? Oke, keterangan dan bukti seperti apa ya? Yang pertama itu sebetulnya sahabat Bawaslu bisa mengakses dokumen persidangan di website Mahkamah Konstitusi. jadi Di situ bisa- lengkap, bisa di- bisa iya, lengkap diakses. semua ada buat teman-teman misalnya mahasiswa yang mau pengen tahu nih teman-teman HTN pengen tahu gimana sih kemarin itu dokumennya bisa kita cek di website MK seperti itu. Di situ ada lengkap semuanya dari mulai permohonan sampai jawaban dan keterangan Bawaslu sampai putusan itu juga ada semua di situ. Sehingga untuk menjawab itu kiranya lebih baik sahabat Bawaslu bisa mengakses di website MK sekaligus sebagai upaya agar masyarakat itu lebih senang membaca seperti itu ya. Dan membacanya itu bukan dari hasil kata orang tapi benar-benar oh asli putusannya seperti ini, seperti itu. Tapi kalau untuk bukti Mbak Mayang, Bawaslu Kota Semarang itu mengajukan 27 bukti. 27 bukti dari PK 1 sampai dengan PK 27 berupa ada dokumen hasil pengawasan, ada himbauan, ada rekomendasi dan ada surat-surat lainnya. Kami juga menyertakan 2 bukti video mengenai rapat rekapitulasi di tingkat kota, seperti itu. Jadi ada 2 ya Bu, kira-kira yang sudah dilakukan, bahwa yang pertama itu sahabat Bawaslu bisa mengakses semua dokumennya, prosesnya dari awal sampai dengan putusan itu di website MK. Sudah ada ya Bu berarti? Sudah ada. Itu sahabat Bawaslu mungkin ke depan bisa untuk diakses ya untuk sahabat Bawaslu yang mungkin mahasiswa ya Bu. Ya, betul. Kemudian untuk buktinya tadi Bawaslu Kota Semarang sudah mengajukan sebanyak 27 bukti. Baik. Kemudian Bu, dalam persidangan yang kemarin Bawaslu Kota Semarang hadirnya tuh sebanyak berapa kali Bu? Oke. Bawaslu Kota Semarang kemarin berkesempatan untuk hadir di semua sidang yang dimulai dari sidang pembacaan permohonan itu di tanggal 9 Januari 2025. Selanjutnya di tanggal 20 Januari 2025 itu ada lagi sidang dengan agenda mendengarkan jawaban termohon pihak terkait dan keterangan Bawaslu. Pada sidang kedua ini pemohon yaitu Bapak Sapurudin tidak hadir dan Mahkamah juga menerima surat yang menyatakan bahwa ada pencabutan permohonan dari pemohon seperti itu. Sehingga saat itu Mahkamah berpendapat bahwa terdapat permohonan pencabutan dari pemantau pemilu dan kebetulan juga tidak hadir serta majelis belum bisa mengkonfirmasi kehadiran pihak pemohon. Kita juga bisa menganggap ketidakhadiran ini membenarkan pencabutan atau tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Oleh karena itu saya atau pihak majelis menganggap tidak ada relevansi lagi dan dianggap telah dicabut. Sehingga dengan ketidakhadiran pemohon dan surat pencabutan yang masuk di MK menyatakan sudah tidak ada lagi relevansi untuk dilanjutkan persidangannya. Itu untuk perkara 199/PHPU.Wako. Itu adalah nomor register untuk PHP di Kota Semarang 199. Betul. Itu saya sangat mengingat ya, itu nomor yang keramat 199. Tidak terlupakan dan Ibu. Tidak terlupakan karena kita waktu itu sudah membawa berkas banyak sekali dan ternyata dicabut seperti itu. Dan majelis mempersilahkan termohon, pihak terkait dan Bawaslu dapat meninggalkan ruang sidang seperti itu. Nah, yang terakhir tanggal 4 Februari 2025 Mahkamah kembali mengundang Bawaslu Kota Semarang untuk hadir dalam pembacaan putusan atau ketetapan Mahkamah. Untuk perkara 199 amarnya berbunyi demikian.
menetapkan yang pertama mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon. Jadi penarikannya dikabulkan oleh MK. Yang kedua, menyatakan permohonan dalam perkara nomor 199 perihal perselisihan hasil pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Semarang 2024 ditarik kembali. Yang ketiga, menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. Jadi permohonannya tidak dapat diajukan lagi karena sudah ditarik ya. Yang keempat, memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Seperti itu. Hanya 4 isi dari amar putusannya, amar penetapannya seperti itu. Berarti bisa disimpulkan gini ya Bu, bahwa di sidang kedua kemarin itu pemohon itu tidak hadir. Betul. Dengan tidak hadirnya pemohon itu maka menyatakan bahwa mencabut permohonan pemohon sehingga sidang tidak bisa kembali dilanjutkan. Iya betul, gitu ya? karena sudah tidak relevan. Karena tidak relevan. Baik, oke. Kemudian Bu Maria, dari Bawaslu Kota Semarang sendiri, siapa prinsipal yang kemarin menghadiri sidang di MK tersebut, Bu? Oke, prinsipalnya dihadiri selalu oleh saya selaku anggota dan Koordif Hukum bersama dengan Bapak Arif Rahman selaku Ketua Bawaslu Kota Semarang. Jadi kami berdua selaku prinsipal yang hadir sendiri dari Bawaslu Kota Semarang, seperti itu. Berdua ya Bu ya berarti? Dua, betul. Ketua dan juga Bu Maria. Ya, betul sekali. Kemudian Ibu, karena tadi sudah mempersiapkan sebegitu rumitnya, sebegitu panjang, bagaimana perasaan Ibu mengenai pencabutan permohonan akuo tersebut, Bu? Bisa diceritakan kepada sahabat Bawaslu? Oke, yang pertama kita harus selalu bersyukur dengan apa yang terjadi. Maksudnya adalah Bawaslu Kota Semarang bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan, karena tidak semua kabupaten kota, Bawaslu provinsi juga untuk bisa mendapatkan kesempatan belajar. Betul. Menyusun secara komprehensif ya Mbak, karena itu ke semua ya, dari awal, pertengahan hingga akhir, bekerja sama dengan baik. Menyusun itu tidak semua Bawaslu merasakan. Jadi itu kami yang pertama tim hukum bersyukur. Yang kedua sebenarnya kami sedikit kecewa karena kami membutuhkan putusan MK untuk peristiwa ini, karena peristiwanya kan tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu atau jajaran pengawas di bawah Bawaslu oleh KPU dan jajaran teknis di bawah KPU. Sebenarnya kami sangat menginginkan adanya jurisprudensi terhadap hal ini. Jadi ke depan ketika ini terjadi masalah yang sama, kita sudah memiliki dasar. Betul. Tapi karena memang sudah dicabut dan MK mengabulkan, kami selalu menghormati putusan MK seperti itu. Untuk yang ketiga sih mungkin menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua bahwa ketika kita mengajukan permohonan di MK itu tidak pernah bermain-main, itu adalah hal yang serius. Betul. Dan kita mempersiapkan semuanya dengan maksimal, terutama dari lembaga Bawaslu, lembaga pengawas pemilu, kami juga tidak pernah main-main dalam mempersiapkan hal itu. Meskipun sepertinya hanya satu TPS kecil, tapi tidak ada yang lebih berharga daripada menyelamatkan satu suara, gitu. Seperti itu, Mbak. Ya, memperjuangkan satu suara di MK tetap akan kami mati-matian untuk memperjuangkan itu, seperti itu. Baik, luar biasa Bu Maria. Mungkin terakhir Bu Maria ya, pesan apa dan mungkin closing statement yang ingin disampaikan Bu Maria kepada sahabat Bawaslu di rumah? Oke, untuk sahabat Bawaslu semuanya, terutama yang mungkin punya keinginan untuk saya mau mencoba menjadi pengawas ad hoc nih di kemudian hari seperti itu. Dalam mengerjakan kerja-kerja pengawasan, kita harus mendokumentasikan semua hasil pengawasan dan setiap prosesnya. Karena nanti itu akan menjadi bahan yang sangat penting untuk kita menjalani proses di MK. Karena kita tidak tahu apakah kita akan berproses di MK atau tidak. Saat memulai pengawasan di pencalonan misalnya, itu kita tidak tahu nanti di akhir ini akan ada proses sengketa atau tidak di MK seperti itu. Kemarin sih saya cukup yakin, wah nggak ada nih, kita ditanya provinsi, aman Bu Kota Semarang. Di detik-detik terakhir muncul di website MK ada permohonan untuk di Kota Semarang. Jadi kita nggak pernah bisa menebak, maka lakukanlah kinerja-kinerja pengawasan dengan maksimal, di dokumentasi agar
itu bisa menunjukkan kepada dunia, kepada MK, kepada masyarakat bahwa kita betul-betul melakukan pengawasan dengan maksimal. Seperti itu Mbak Mayang. Bisa disimpulkan berarti kerja-kerja pengawasan kita selama ini tuh harus didokumentasikan ya Bu ya, karena semua hasil pengawasan tersebut dari setiap prosesnya itu nantinya bisa dipergunakan untuk menjalani setiap proses PHP yang ada di Mahkamah Konstitusi, begitu ya Bu ya. Oke, Bu Maria, terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami semua dan juga sahabat Bawaslu di rumah. Demikian sahabat Bawaslu, pembahasan kami terkait dengan perselisihan hasil pemilihan di tahun 2024 kemarin. Saya Dira Mayang dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dalam episode ngabuburit pengawasan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.